Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Shirotol Mustaqim. Shirotol Mustaqim. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa nikmatnya kopi di pagi yang cerah ini sangat pagi ya, sebelum subuh. Subuh sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang artinya sobahan, pagi. Jadi sebetulnya pagi itu ketika matahari terbit di ufuk timur, yaitu jam sekitar 4:30. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Shirotol Mustaqim, yaitu artinya jalan yang lurus. Itu karena sesuatu yang diminta oleh manusia kepada Tuhan. Jadi kata-kata kitab Al-Quran itu sebetulnya bukan kata-kata Allah, tapi kata-kata manusia yang memohon petunjuk kepada Tuhan. Ihdinas Shirotol Mustaqim itu adalah kata-kata manusia, kalamun nas, bukan kalamullah. Kalamun nas yang memohon petunjuk kepada Tuhan. Ihdinas Shirotol Mustaqim artinya tunjuki kami ke jalan yang lurus. Itu sebuah petunjuk dari manusia, ya, bukan dari Tuhan. Manusia memohon kepada Tuhan untuk ditunjuki ke jalan yang lurus, tapi kenyataannya jalan yang lurus yang dimaksud adalah sesuatu yang dikehendaki oleh nafsunya. Bagaimana tidak sesuatu yang dikehendaki oleh nafsu? Buktinya ketika disuruh untuk memilih benar atau memilih salah, kebanyakan orang-orang beragama Islam pasti memilih benar. Disuruh memilih malaikat dengan iblis, kebanyakan dari mereka memilih malaikat. Disuruh memilih sehat ataupun sakit, pasti mereka memilih sehat. Disuruh memilih kaya atau miskin, pasti mereka memilih kaya daripada miskin. Disuruh memilih cerdas atau bodoh, pasti mereka nggak mau disebut bodoh, dan mereka selalu memilih cerdas atau pintar. Nah, semua pilihan itu selalu dipilih yang baiknya saja, nggak mau menerima yang buruknya. Padahal dunia tidak seperti itu. Bahkan disuruh untuk memilih siang dan malam, kita tidak bisa memilih sebenarnya. Memilih siang atau malam, nggak bisa. Karena keduanya harus diterima dengan adil. Harus diterima dengan ikhlas dan tawakal. Bukan dipilih salah satunya. Lah katanya memang memilih jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus yang dimaksud seperti Anda mengendarai sepeda, atau seperti ketika Anda berjalan di atas seutas tali dari gedung ke gedung. Seperti gambar berikut ini. Nah, ketika Anda berjalan dari gedung ke gedung dengan seutas tali, apakah Anda memilih kanan atau kiri? Cenderung ke kanan atau ke kiri? Jika cenderung ke salah satu bagian darinya, cenderung ke kanan misalnya, tetap jatuh. Cenderung ke kiri juga jatuh. Begitupun Anda ketika berkendaraan sepeda. Memilih kanan atau kiri, ya tetap harus berjalan di tengah-tengah. Itulah yang disebut dengan Shirotol Mustaqim. Tidak memilih salah satunya, kiri ataupun kanan, hanya sekali saja ketika belok, mencondongkan ke kiri dan mencondongkan ke kanan, tapi tidak dipilih salah satunya, keduanya diterima. Karena bagaimana Anda merasakan nikmatnya sehat kalau nggak pernah sakit? Bagaimana Anda merasakan nikmatnya pintar kalau nggak pernah bodoh? Kan mau pintar juga bodoh dulu. Kan mau
merasakan nikmatnya sehat juga sakit dulu. Ini mau nerima sehatnya aja. Pas sakit, ngeluhnya minta ampun, nggak mau nerima. Padahal sakit pun anugerah dari Tuhan untuk bisa merasakan nikmatnya sehat. Sehat nggak pernah kita hitung kok dari kecil misalnya. Tapi pas sakit, sehari aja semalam di rumah sakit untuk berapa juta. Padahal sebetulnya ketika diberi sakit, itu Tuhan menyuruh kita untuk mensyukuri nikmatnya sehat. Begitupun kekayaan. Orang menjadi kaya itu karena pernah miskin. Bukan tiba-tiba ingin kaya tapi nggak mau proses terhadap bagaimana perjuangannya. Jadi mau miskin, mau kaya, mau sehat, mau sakit, itu semua nikmatnya yang harus diterima, bukan dipilih salah satunya. Disuruh memilih surga dan neraka, milih surga. Ya ampun, egois itu namanya. Itu belum dewasa, belum menuju sirotol mustaqim. Karena kalau seandainya Anda berjalan di atas seutas tali, di atas gedung, dari gedung ke gedung, otomatis yang disebut dengan jalan yang lurus bukan memilih salah satunya, tapi kita harus bisa menerima keduanya dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Itulah sirotol mustaqim. Jadi bayangan sirotol mustaqim bukanlah egois yang ingin selalu benar, yang ingin selalu hebat, yang ingin selalu yang baiknya saja, tidak mau menerima buruknya. Karena dalam kenyataan hidup kita pun ada baiknya, ada buruknya, dan lain sebagainya. Semua berproses. Makanya saya memaklumi ketika ada orang jahat, yang ngapain kita benci? Karena itu proses dari Tuhan. Ketika ada orang yang digerakkan untuk korupsi, ngapain kita celah? Ya biarkan saja proses. Karena apa? Karena kesadaran pun timbul setelah dia mengenal kesalahan. Kesadaran akan kebenaran biasanya timbul setelah dia mengenal kesalahan. Karena kesalahan itu nanti juga akan dirasakan kok oleh dirinya. Hidupnya nggak tentram, gelisah, pikirannya nggak tenang, hatinya nggak tenang, jiwanya juga nggak tenang. Nah, ngapain kita meriskankan kehidupan orang lain? Orang lain mau ibadah, mau enggak ya terserah. Karena itu bukan kewajiban kita untuk menegur orang lain. Ini makanya dalam Islam kok wajib katanya untuk mengajak. Enggak, kok kita nggak wajib untuk mengajak. Nabi Muhammad juga nggak pernah mengajak. Dalam Islam itu nggak ada yang disebut ajakan. Kenapa sekarang kok jadi orang mengajak? Yang ada dalam Islam itu cuman uswatul hasanah, memberikan contoh, tidak mengajak. Yang menyuruh itu kan Tuhan. Allah yang menyeru. Ud'uni astajib lakum. Allah yang menyeru kan. Bukan kita yang mengajak. Kalau kita mengajak berarti kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Dalam Islam nggak ada istilah mengajak. Ayo sholat yuk. Kalau misalnya mengajak sholat berarti Anda memposisikan diri Anda sebagai Tuhan. Dalam Islam tidak ada istilah mengajak dan memaksa. Lah kalau misalnya Islam memaksa berarti bagimu agamamu, bagiku agak maksa. Jadi orang-orangnya agamis lek, agamis ting, agak kurang otaknya. Kenapa? Karena jadi maksa. Jadi agak maksa. Agamanya itu jadi agak maksa. Padahal dalam Islam tidak ada yang namanya paksaan atau mengajak. Yang ada adalah kita memberikan contoh yang baik. Karena mereka tidak paham tentang Islam, tidak tahu tentang ibadahmu, yang mereka lihat adalah akhlak perbuatanmu. Mereka tidak melihat kamu Islam atau enggak. Jadi Islam nggak perlu dipropaganda saya Islam. Kelakuan belum Islam. Jadi yang harus Anda lakukan, yang harus Anda berikan contohnya, akhlak yang baik. Sehingga ketika Anda berbuat baik, ramah kepada siapapun, Anda welas asih, bahkan kepada orang yang membenci sekalipun, Anda tidak memusuhi, maka lama-lama orang akan terenyuh dan tersentuh rasa dirinya karena melihat akhlak dan perbuatanmu, bukan melihat pernyataan dan kata-katamu. Meskipun kamu menyatakan Islam, kalau akhlak perbuatan seperti itu, orang nggak akan mengikuti. Orang mengikuti pun terpaksa karena kamu ajak, karena kamu paksa. Yang mengajak itu Tuhan, yang menyeru itu Tuhan. Tuhan yang menyeru.
Saya nggak punya hak untuk menyuruh. Saya cuman menyampaikan, memberi contoh dari pengalaman-pengalaman hidup saya. Ternyata Siratal Mustaqim setelah saya lewati bukanlah memilih benar atau salah, bukanlah memilih neraka atau surga, bukanlah memilih sehat atau sakit, bukanlah memilih kaya atau miskin, tapi menerima keduanya dengan lapang dada, dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Modalnya hidup itu adalah 1 juta, sabar, jujur, dan tawakal. Jadi yang disebut Siratal Mustaqim bukan memilih, tapi kita menerima keduanya dengan ikhlas. Bukan hanya ingin surganya, nggak mau nerakanya. Karena surga itu bukan suatu tempat di luar diri, tapi surga itu adalah tempat di akhirat, yaitu di dalam diri, yang dirasakan. Ketika kamu tenang, damai, tidak merasa riskan, tidak benci sama siapapun, tidak benci pemerintah, tidak benci orang lain, kita mengkoreksi diri, merasa damai, merasa tentram, itulah surga. Ketika kita masih gelisah, masih riskan dengan orang lain, masih menyebarkan fitnah, dan untuk mengarahkan orang lain untuk benci pemerintah, untuk benci orang lain, untuk benci golongan lain, berarti Anda masih di neraka. Karena neraka dan surga adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Begitupun antara siang dan malam. Siang dan malam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya saling mengisi. Begitupun antara perempuan dan laki-laki menikah, itu satu kesatuan yang tak terpisahkan, keduanya saling mengisi. Itulah disebut jodoh. Kalau misalnya segala sesuatu harus seragam, harus sama seperti pemikiranmu, harus benar, semuanya harus surga. Nah ini aja sama aja dengan nikah sesama jenis, LGBT namanya. Kalau semua orang harus seragam. Buktinya ada laki-laki perempuan, itu hikmahnya agar kita menerima perbedaan. Agar salah dan benar diterima keduanya, tidak pengen benarnya saja, nggak menerima salahnya. Janganlah merasa benar, tapi benarlah dalam merasa. Jadi Siratal Mustaqim bukan memilih salah satunya, tapi kita menerima keduanya dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Karena segala sesuatu yang masih ada di dunia ini masih proses, ya. Jadi jalani dan terima dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Itulah Siratal Mustaqim. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Salam kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.